Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tetap menjaga kebersihan dan jauhi keramaian ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 2, benda angkasa luar dan rahasianya pada pembelajaran 1. Pada pembelajaran kali ini terbagi menjadi 2 mata pelajaran, yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Materi yang pertama untuk mata pelajaran IPA yaitu tentang tata surya. Dan materi yang kedua untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu cerita fiksi. Setelah penjelasan tadi, kita akan masuk pada materi yang pertama yaitu tata surya. Apa sih itu tata surya? Apa saja yang ada di dalam tata surya? Penasaran? Yuk kita belajar bersama. Tata surya. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari, planet, dan benda langit lainnya. Planet dan benda-benda langit lainnya secara teratur mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Nah, kenapa sih benda-benda langit mengelilingi matahari? Itu dikarenakan matahari memiliki massa yang besar dibandingkan dengan benda langit lainnya. Sehingga matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat besar. Akibatnya benda-benda langit bergerak mengelilingi matahari. Untuk yang selanjutnya yaitu benda-benda langit. Ada macam-macam benda langit diantaranya yaitu matahari, planet, meteor, asteroid, satelit, dan komet. Nah, apa sih yang dimaksud dari itu semua? Yuk kita bahas bersama-sama. Untuk yang pertama yaitu matahari. Matahari merupakan komponen utama dalam tata surya. Matahari juga disebut sebagai induk di dalam tata surya. Ukuran matahari sangat besar. Matahari bentuknya menyerupai bola gas dengan diameter kurang lebih 1,4 juta kilometer. Volume matahari hampir 1 juta kali volume bumi. Untuk yang kedua adalah planet. Planet adalah anggota benda-benda langit yang memiliki beberapa variasi dengan bentuk dan ukuran tertentu. Planet terbagi menjadi 8, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus yang masing-masing memiliki variasi dengan bentuk ukuran tertentu. Berikut penjelasan dari ke-8 planet tersebut. Planet yang pertama ada Merkurius. Planet ini adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Merkurius memiliki julukan bintang fajar atau bintang senja. Merkurius memiliki diameter kurang lebih 4.879 km. Merkurius memiliki jarak kurang lebih 58 juta kilometer dari matahari. Yang kedua ada planet Venus. Venus merupakan planet terdekat dengan bumi. Venus atau yang dijuluki bintang kejora ini memiliki diameter kurang lebih 12.104 km. Jarak Venus dari matahari kurang lebih 108 juta kilometer. Yang ketiga ada Bumi, planet yang menjadi tempat tinggal kita. Bumi memiliki satu satelit yaitu bulan. Diameter Bumi kurang lebih 12.756 km. Dan jarak bumi dari matahari kurang lebih 150 juta kilometer. Yang keempat ada Mars. Planet Mars atau planet merah ini memiliki diameter kurang lebih 6.800 km dan memiliki 2 satelit yaitu Phobos dan Deimos. Yang kelima ada Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Jupiter memiliki diameter kurang lebih 141.700 km. Planet ini memiliki 17 satelit dan tersusun atas gas hidrogen dan helium. Yang keenam ada Saturnus. Saturnus memiliki keistimewaan yaitu cincin yang mengelilinginya. Saturnus memiliki diameter 10 kali bumi. Planet ini memiliki 22 satelit dan satelit terbesar adalah Titan. Planet yang ketujuh ada Uranus. Uranus memiliki diameter kurang lebih 50.100 km. Jarak Uranus dari matahari kurang lebih 2.880 juta kilometer. Planet ini memiliki 5 buah satelit dan yang paling besar adalah Titania.
Planet yang kedelapan yaitu planet Neptunus. Neptunus berdiameter kurang lebih 48.600 km. Atmosfer Neptunus dipenuhi dengan gas metana. Neptunus memiliki dua satelit yaitu Triton dan Nereid. Untuk yang selanjutnya yaitu benda-benda langit lainnya. Ada meteor, asteroid, satelit, dan komet. Nah, meteor merupakan serpihan benda padat yang berasal dari asteroid, ekor komet, atau pecahan benda langit lainnya. Sedangkan asteroid merupakan benda langit berukuran kecil yang mengitari matahari pada lintasan tertentu. Satelit merupakan benda langit yang tidak memiliki sumber cahaya sendiri dan bergerak mengelilingi planet tertentu. Sedangkan komet merupakan benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar atau orbit yang berbentuk lonjong. Nah, tadi adalah materi tentang tata surya. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu cerita fiksi. Apa sih cerita fiksi? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Cerita fiksi. Cerita fiksi adalah sebuah karya sastra bersifat imajinasi atau khayalan dari penulis dan bukan kejadian yang sebenarnya. Pada umumnya, karya fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. Dan di dalam karya fiksi terdapat pesan moral atau amanat tertentu. Untuk yang selanjutnya yaitu jenis-jenis cerita fiksi. Ada 4 jenis. Yang pertama novel, yang kedua cerpen, yang ketiga roman, dan yang keempat dongeng. Untuk yang selanjutnya yaitu unsur-unsur cerita fiksi. Unsur-unsur cerita fiksi ada 2 yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Untuk unsur intrinsik terdiri dari tema, tokoh, alur, konflik, klimaks, latar, amanat, dan sudut pandang. Sedangkan untuk unsur ekstrinsik ada subjektivitas penulis, keyakinan penulis, pandangan hidup yang mempengaruhi karya, psikologi, sisi lain dari karya seni di sekitar penulis, dan pandangan hidup masyarakat. Tahukah kamu jalan cerita atau isi cerita atau alur cerita disebut dengan plot? Plot merupakan salah satu bagian tulisan fiksi yang sangat penting. Plot atau alur cerita berisi tentang peristiwa-peristiwa yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Keterkaitan ini akan membentuk satu kesatuan cerita yang utuh. Biasanya, alur cerita dalam cerita fiksi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, tengah, dan akhir. Bagian awal biasanya berisi tentang pengenalan tokoh dan masalah. Bagian tengah biasanya berisi tentang masalah dan konflik dalam cerita. Sedangkan bagian akhir biasanya menceritakan tentang penyelesaian masalah dari cerita tersebut. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu tata surya dan apa saja yang ada di dalam tata surya? Sudah tahu juga kan apa itu cerita fiksi? Untuk itu, sekian video pembelajaran pada kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kebersihan dan jauhi keramaian ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.